Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana salla alaika Allah bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alika al-athhari ma'dini sirrika al-asma fahum sufunun najati himana ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qudwatana Muhammad abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima udlik wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, faqad qala Allah tabarak wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Wa qala aydan man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala aydan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala habibuna wa syafi'una wa qudwatuna wa nabiyuna Muhammad man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun wal muhtaramun habaibul fudala wa asatidatul a'izza wa masyayikhul qurama wal hadirin wal hadirat al ahibba rahimakumullah. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi, segenap para habaib, terlebih para orang tua kita yang hadir pada malam hari ini min durriyati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus
yang kita cintai, yang kita banggakan bersama, Al-Mukarram akhi fillah Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, yang beliau masih di perjalanan, yang insya-Allah akan hadir di tengah-tengah kita nantinya, dan beliau akan menyampaikan tausiahnya dan menyampaikan pesan-pesan datuknya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang saya hormati, yang kita muliakan, yang sudah memberikan tausiah kepada kita semua, Al-Mukarram Al-Habib Ali Al-Madihij, Al-Habib Iqbal bin Yahya, dan segenap para habaib, wabil khusus sahibul majlis wa sahibul barnamij akhi fillah Al-Habib Husain ibnul Habib Muhdar ibnul Habib Husain ibnul Habib Muhsin Al-Attas, hafizahullah wa ra'ah wa matta'ana Allah fi tuli hayatih. Kita doakan bersama, semoga beliau panjang umur, semoga beliau selalu sehat walafiat, semoga beliau selalu diberikan kekuatan oleh Allah, dan yang terpenting semoga beliau mendapatkan jodoh. Amin ya Rabbal. Juga akhi fillah, akhu Habib Husain ibnul Habib Muhdar Al-Mukarram Al-Habib Ja'far ibnul Habib Muhdar Al-Attas, hafizahullah wa ra'ah, beserta rombongan beliau datang dari jauh kota Jampang menuju kota Sukabumi. Alhamdulillah, takbir. Dan juga yang saya hormati segenap para alim, para ulama, segenap para tokoh agama, para tokoh masyarakat, segenap para sesepuh, segenap para donatur, dan segenap para hadirin hadirat, serta sahabat-sahabat saya, adik-adik saya, satu perjuangan dengan saya, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya hormati, yang saya ta'zimi, yang saya banggakan, dan insyaallah kalian lebih akan dibanggakan lagi oleh Sayyiduna Muhammad, yang semoga seperti mana kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk memuji sosok manusia termulia Sayyiduna Muhammad, insyaallah kita akan dikumpulkan kelak di dalam surganya Allah beserta Sayyiduna Muhammad, bersama-sama dengan Nabi Muhammad memandang keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu fi ulah, yang mana pada kesempatan ini, malam Selasa ini yang penuh dengan rahmat serta barokah ini, kita sama-sama memuji terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan berzikir dan bertasbih, serta sama-sama kita bersolawat serta memuji kepada sosok manusia termulia, sosok manusia teragung, teristimewa, yang selalu diistimewakan oleh zat yang maha istimewa, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga seperti mana pada malam hari ini kita bersolawat, begitu juga di malam-malam berikutnya lisan-lisan kita semua yang hadir bergetar selalu bersolawat kepada Sayyiduna Muhammad, selalu memuji Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barik wa sallim ajma'in. Dan juga yang kedua kalinya
kiranya salawat dan salam terhatur tercurah kehadirat junjungan kita, imam kita, sang suri tauladan kita, sang pemimpin kita, pemimpin yang abadi, bahkan pemimpin yang tidak dapat terganti-ganti dari alam dunia hingga akhirat nanti, Sayyiduna Muhammad. Berikut keluarga besar beliau dan juga para sahabat beliau, begitu pula pecinta-pecinta beliau, sampai dengan kita semua yang hadir pada malam hari ini, dan regenerasi kita yang insya Allah hingga akhir zaman nanti akan terus bertambah dan bertambah pecinta-pecinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barik wasallim. Yang dengan demikian mudah-mudahan khususnya kita semua kelak di mahsyar kita mendapatkan syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, yang artinya katakan wahai Muhammad, bifadlillah, dengan fadlnya Allah, dengan keutamaannya Allah, dengan segala bentuk kebaikan-kebaikan Allah, wa birahmatihi, dan dengan segala curahan rahmat Allah yang sampai dengan kita, segala bentuk karunia Allah yang sampai dengan kita, yang sudah sama-sama kita merasakannya sampai dengan pada detik ini. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan semua karunia tersebut, dengan semua nilai-nilai baik tersebut dari Allah sampai kepada kita, bergembiralah kalian semuanya. Dan Al-Imam Abdullah bin Abbas di dalam tafsirnya menyatakan bahwasanya karunia terbesar, rahmat Allah terbesar, pemberian Allah terbesar kepada kita itu adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Rasulullah itulah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling spesial untuk kita semuanya. Karena beliau dan kegigihan beliau dan dakwah beliau serta doa beliau serta munajat beliau, kita menjadi orang yang beruntung. Beruntung dengan apa? Bukan beruntung dengan kita menjadi orang kaya, bukan beruntung kita menjadi orang konglomerat, bukan beruntung kita menjadi pejabat, tapi kita beruntung menjadi orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betul apa betul? Apa arti jabatan yang tinggi kalau tidak iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Tempat terakhirnya adalah neraka. Na'udzubillah min dalik. Iman yang luar biasa ada di dalam jiwa kita masing-masing. Yang di luar orang yang beriman adalah mereka orang yang merugi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Manusia dalam garis besarnya adalah mereka merugi, rugi yang maha dahsyat, kecuali dari mereka yang iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah karuniakan kita menjadi hambanya yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Sayyiduna Muhammad. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Rasulillah. Ini satu keberuntungan, iman kita kepada Allah. Kenapa harus kita iman kepada Allah?
toh di dalam pelaksanaannya banyak di luar kita yang tidak iman kepada Allah. Betul apa betul? Kita iman kepada Allah atau iman kepada matahari? Kita iman kepada Allah atau iman kepada rembulan? Iman kepada Allah atau iman dengan amplop? Allah. Ada yang imannya dengan amplop? Ada? Ada apa tidak? Yang menjual imannya dengan amplop ada apa tidak? Imanuhum bi amplopihim. Dikasih amplop, pindah imannya. Nabinya bukan Nabi Muhammad lagi. Nabinya 1 juta, nabinya 2 juta. Betul apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad, likulli ummatin ijlan, al-ijlu ummati dirham. Semua umat mempunyai sesembahan, dan sesembahan umatku nanti banyak yang berpaling. Mereka menyembah bukan berhala lagi, tapi menyembah pulus. Tahu pulus? Bil pulus mulus, wala bil pulus mampus. Tapi sekarang yang banyak keluar pulusnya, insya Allah jadi mampus. Jadi mampus. Jadi mampus. Biar keluarkan semua pulusnya sampai habis, sampai miskin, insya Allah mampus pada akhirnya. Betul betul. Jangan dijual iman kita dengan fulus. Betul betul. Jangan jual kita, jangan jual iman kita dengan rupiah. Sangat murah saudara-saudara. Murah apa tidak? Murah apa tidak? Dia tinggalkan pesantrennya, dia tinggalkan jamaahnya, dia tinggalkan masjidnya, dia tinggalkan umatnya demi mengejar 1 juta. Goblok. Goblok apa tidak? Allahu Akbar. Jenggot aja menang panjang. Betul betul. Imannya hilang gara-gara ada amplop. Imanuhum bi amplopihim. Ini orang sini jangan sampai ini menjual imannya dengan amplop. Insya Allah tidak bisa. Pokoknya harga mati iman kita jangan dijual dengan amplop. Ada nggak yang menjual imannya dengan amplop? Oh, bukan di kita, di sana itu, di alam gaib. Ya, sini mudah-mudahan tidak ada. Amin. Ya Rabbal. Iman harga mati saudara-saudara. Mati sekalipun kita dengan memperjuangkan iman, insya Allah matinya syahid saudara-saudara. Takbir. Daripada kita mati demi mencapai kemuliaan dunia saja, demi mengejar jabatan saja, hilang imannya, matinya bukan syahid tapi mati sangit saudara-saudara. Betul-betul. Mati dalam maghdubi alaihim, dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, tidak bakal dipandang oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukankah Allah sudah ngajari kita, innani anallah la ilaha illa ana. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku ini Allah. Hei melek, buka mata kalian, kata Allah. Lu cari siapa? Gue ini Allah. Lu jangan cari duit dijadikan Allah. Bodoh lu. Ini Allah yang nyatakan, aku Allah, innani anallah. Aku ini Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain daripada aku Allah. La ma'bud bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah. Betul apa betul? Ini sekarang maaf kalau dengan para habaib, dengan para ulama, dengan para aulia biasa-biasa. Tapi giliran dengan orang yang bagi-bagi duit, jalannya aja sampai begini-begini. Aduh, siapa itu? Bukan gue ngomong ya. Giliran duit begini-begini jalannya. Astagfirullahaladzim. Padahal dia ngerti, dia bisa baca kitab, dia ngerti hadis, dia ngerti Al-Quran. Habaib
dibenci, ulama dikriminalisasi, bagian yang bagi-bagi duit cium tangan. Hina apa tidak? Hina apa tidak? Hina apa tidak? Di dunianya sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jangankan dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani, kita bongkok-bongkok begini karena kekayaannya, karena pulusnya, karena duitnya, karena jabatannya. Lighina'in salihin, karena orang kaya yang soleh saja. Ini orang kaya baik, suka bagi-bagi duit. Pak Haji lagi, kita cium tangan bulak-balik, tapi yang dipandang karena duitnya, supaya yang orang lain dapat 50.000, yang cium tangannya dapat 100.000. Cium tangannya supaya ditambahin jadi 200.000, dibalikin lagi tangannya jadi 300.000, dia gigit jadi 500.000. Kampret. Betul apa betul? Banyak yang begitu. Di sini ada benda. Itu yang bilang, bukan aneh. Allah, la haula wala quwata. Lihat kata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, faqad zahaba sulusa dinihi, sepertiga agamanya hilang. Kalau sampai nyembah-nyembah, bongkok-bongkok dengan orang kaya karena kekayaannya, apalagi ini orang kayanya bukan orang Islam, kita orang Islamnya diperdaya. Allahu Akbar. Diperbudak. Allahu Akbar. Karena dia punya pulus. Insya Allah di sini nggak ada yang begitu tuh. Amin. 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 Semua yang di sini pejuang Nabi Muhammad. Semua yang di sini pecinta Nabi Muhammad. Lihat para sahabat tidak mengejar harta. Lihat para tabi'in tidak mengejar jabatan. Lihat para tabi'in tidak gila harta, tapi mereka namanya sampai detik ini menjadi harum dan mulia. Betul apa betul? Lihat orang kaya menjadi penjilat. Lihat orang kaya, akan tetapi dia menjadi budak kekayaannya dia sendiri. Hancur namanya sampai detik ini, namanya hancur. Kenal dengan Firaun? Kaya apa tidak? Dari kayanya dia sampai ngaku Tuhan. Kenal Raja Namrud? Kenal dengan Haman? Kenal dengan Korun? Kenal di mana? Kenalan di mana? Di Ciawi? Di Cibeduk? Hah? Allahu Akbar. Sampai detik ini semua orang kenal si Karun. Kalau nemu emas, harta karun, iya mayo. Harta kah? Si Korun kaya, bukan gemboknya, kuncinya nih, kuncinya buat buka gembok. Diangkat 40 orang enggak keangkat, saking gedenya. Allah, meskipun kekayaannya sedemikian rupa, hancur, binasa, ahli neraka. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Lihat para sahabat makan seadanya. Rasulullah beserta sahabatnya diboikot 3 tahun, tidak ada makanan, tidak ada minuman yang enak-enak. Tapi lihat Sayyiduna Muhammad beserta para sahabat dan pengikutnya tetap eksis dan mulia sampai detik ini. Betul apa betul? Saya mau tanya, mau jadi orang mulia apa hina? Mau jadi orang mulia apa hina? Mau jadi pengikut Nabi Muhammad atau Firaun? Mau menjadi pengikut Nabi Muhammad apa Abu Jahal? Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Takbir. 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 La ilaha illa ana. Kata Allah apa berikutnya? Fa'budni. Lu jangan nyembah amplop, kampret. Lu jangan nyembah duit, kampret. Siapa yang ngomong Allah? Siapa yang harus disembah? Ayo semuanya lihat saya. Lihat saya. Siapa yang harus disembah? Siapa yang harus disembah? Siapa yang harus disembah? Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa ana fa'budni. Sembahlah aku, kata Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillah kita semua yang hadir di sini menjadi pecintanya Allah, pecinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu enggak? Hadirin hadirat, masih melek apa tidak? Masih sanggup apa tidak? Teruskan apa tidak? Sampai sembuh. Siap. Yang siap-siap, yang pulang boleh pulang. Kata Allah, ini Allah yang memuji kita semuanya sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini adalah sebaik-baiknya umat. Tala'al badru min zaniyatil wada syukru alaina lillahi. Semuanya Habib kita istirahat dulu. Nanti akan datang juga ke sini. Insya Allah siap kita memandang mereka, para habaib, para ulama. Siap kita memandang, siap kita cinta, siap kita jadi pengikut. Takbir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa tadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Bersyukur yang kedua kalinya kita setelah kita dijadikan orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Sayyiduna Muhammad. Apa keuntungan berikutnya buat kita? Kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Umat siapa? Umat siapa? Yang kompak. Umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga enggak jadi umat Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Sallu ala Muhammad. Jangankan kita. Ibu masih hadir, Bu? Mana tangannya? Assalamualaikum. Belum ngantuk? Nggak takut kesiangan subuhnya? Kagak. Nggak takut dimarahin suami? Betul. Alhamdulillah. Udah izin belum sama suami? Udah. Alhamdulillah. Yang udah. Yang belum nanti izin untuk seumur hidup ya. Masya Allah. Saya senang melihat jamaahnya ini semangat. Alhamdulillah. Masya Allah. Inilah pecinta Nabi Muhammad yang sebenarnya ini. Takbir. Saya bangga. Insya Allah Rasulullah lebih bangga lagi untuk antum semuanya. Alhamdulillah kita dijadikan. Keberuntungan yang kedua adalah umat Nabi Muhammad. Umat Nabi, pengikut Nabi. Kita mau jadi pengikut Nabi atau jadi pengikut Abu Jahal? Ada enggak pengikut Abu Jahal? Yang ngaku enggak ada, tapi pada pelaksanaannya banyak. Betul. Pada kenyataannya banyak. Betul. Ada enggak yang memerangi habaib? Ada enggak? Abu Jahal merangi Rasulullah apa tidak? Merangi Rasulullah.
Saya nggak ngomong ya, saya nggak ngomong, itu ente yang ngomong. Ternyata yang berjulukan Abu itu masih ada juga sampai sekarang. Betul betul. Makanya perilakunya sama, sama. Ente punya nama jangan ditambahin Abu ya, jangan ditambahin Abu, nanti jadi abu-abu, imannya abu-abu. Betul betul. Lebih baik ibu-ibu hidup ibu-ibu, hidup mama. Masya Allah, takbir untuk mama. Daripada abu-abu. Iman, kalau imannya abu-abu bagus apa tidak? Gak bagus. Cinta ulama tapi cintanya abu-abu bagus apa tidak? Tidak. Cinta habaib tapi cintanya abu-abu bagus apa tidak? Ada yang abu-abu di sini? Enggak ada, insya Allah. Enggak ada. Jangan ditambahin abu. Kalau Haji Abu Bakar enggak apa-apa. Haji Abu Deden. Haji Abu Deden. Enggak ada Haji tuh. Enggak apa-apa, asal jangan abu gosok aja. Betul. Apalagi abu jande. Kalau jandanya nggak apa-apa. Banyak habaib yang mau janda nih. Allahu Akbar. Jangan, pertahankan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kita beruntung menjadi pengikut Nabi Muhammad. Kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Umat yang paling baik, the best of people. Betul-betul. Ini semuanya yang terbaik ini. Umat terbaik ini. Amin. 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 Allahu Akbar. Sampai-sampai nih kemuliaannya umat Nabi Muhammad. Biar kita tahu, kita bongkar. Betul-betul. Biar cinta kita ini nggak segitiga. Betul. Cintanya nggak segitiga. Kita bukan pemain sinetron cinta segitiga, bukan. Ini urusan cinta kepada Nabi. Betul-betul. Biar cintanya cinta yang tulus, jangan dibagi-bagi. Betul. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengerin. Ya, dangukan ya. Nih orang tadi ngomong dangukan. Dengerin. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengerin nih. Nih kalau sampai nggak denger nanti salah ngomong jadi salah nantinya. Ini saya cerita nih, ada orang nih hadir majelis. Kata ustadznya, habbatus sauda syifa min kulli dah. Jintan hitam itu obat segala penyakit. Kemudian yang dengar ini ya tadi itu setengah ngantuk setengah enggak, setengah ngedengerin setengah kaget. Iya, begitu sampai ke rumah kata istrinya, bang dapat apa dari pengajian? Dapat satu hadis, alhamdulillah. Apa hadis yang disampaikan ustadz tadi? Kata ustadz tadi, hayatus sauda sifat min kullida. Ular hitam obat segala penyakit katanya. Aduh bang, saya lagi asma nih, boleh dong ditangkepin ular hitamnya? Mentang-mentang bahasan ular hitam kok pada semua aja. Di ularnya pada hitam ya. Allahu Akbar. Ini ular betulan ini. Allahu Akbar. Bukan ular ajaib, bukan. Hayatus sauda syifa min kullida, katanya begitu kata si abangnya. Ular hitam obat segala penyakit. Akhirnya si abangnya masuk ke kebun cari ular.
dapat ular hitam gede, sudah hitam badak katanya gede. Itu si ular dibakar, sudah dibakar ya, diduruk dah, dibelem, sudah hancur, tinggal debunya, dimasukin ke gelas, campur air hangat, diminumkan dengan si istrinya yang kena asma tadi itu. Alhamdulillah, istrinya langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena racun ular hitam. Maka yang punya ular hitam buang, ganti dengan ular bule. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda nih, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al jannatu hurrimat alal umam kullihim hatta tadkhulaha ummati. Allahu akbar. Sallu ala Muhammad. Nih makanya kita harus bangga dengan Nabi Muhammad nih. Bangga enggak dengan Nabi Muhammad? Kalau you bangga dengan Nabi Muhammad, siap sampai jam 3? Siap nunggu Habib Hanif jam 1 sampai jam 2? Kalau enggak datang jam 2, jam 3, enggak datang juga jam 4, jam 5, sholat subuh berjamaah di sini, siap? Takbir. Nanti imamnya Habib Mahdi. Sholat subuh berjamaah di sini ya. Siap? Ya, yang siap ingat jangan pulang. Kalau saya nggak bilang siap, saya habis ceramah langsung pulang. Orang saya nggak bilang siap. Masya Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu hurrimat alal umam kullihim hatta tadkhulaha ummati. Sampai Rasulullah nyatakan, sorga, hei sorga, kamu tidak boleh dilewati oleh umat manapun, umat siapapun, sebelum itu pintu sorga dilewati oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Haram. Umat Nabi Allah Adam haram masuk sorga. Umat Nabi Allah Nuh haram masuk sorga. Umat Nabi Allah Musa haram masuk sorga. Umat Nabi Allah Isa haram masuk sorga. Umat Nabi Allah Ibrahim haram masuk sorga sebelum orang Sukabumi dulu masuk sorga. Masya Allah. Padahal mereka umat-umat terdahulu gede-gede, bu, gede-gede, besar-besar, tinggi-tinggi. Mereka kalau mau kelapa nggak pakai naik lagi, tinggal begini aja nih, saking tingginya. Kalau kita kan pakai manjat dulu, betul. Karena pendek-pendek umat Nabi Muhammad. You boleh bilang gue ini pendek, kamu boleh bilang gue buntet, ente boleh bilang saya jelek. Tapi ingat, yang pertama mencicipi nikmatnya surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sallu ala Muhammad. Hurrimat alal umam kullihim hatta tadkhulaha ummati. Diharamkan semua umat untuk masuk ke dalam surga sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ketika Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Apa yang engkau inginkan wahai Muhammad akan aku berikan, kata Allah. Jangankan diminta lewat lisannya, Rasulullah terlintas keinginan di dalam hatinya, langsung diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Ditawarin sama Allah, mau apa wahai Muhammad, akan aku berikan. Yang kau minta akan aku kabulkan. Apa yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ana la arda wahid min ummati finnar.
Permintaan saya cuma satu. Saya tidak rela kalau ada orang suka bumi tenggelam di dalam api neraka. Saya tidak rela kalau ada satu daripada umatku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak rela. Bayangin, minta kepada Allah, ya Allah, analah ardo wahid min ummati finnar. Satu saja umatku di neraka, aku tidak rela. Ini statement siapa? Kalau bukan statement Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sedemikian rupa perjuangan Nabi kita Muhammad kepada umatnya. Anda lihat dalam sejarah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicabut ruhnya oleh malaikat Israel. Apa kata Rasulullah? Mahlan-mahlan ya Israel, pelan-pelan wahai Israel, sakit dicabut ruh itu, tahu? Biar aku saja. Sakit. Masya Allah. Sakit enggak dicabut ruh? Emang udah ngerasain? Udah nyobain? Mati suri dong kalau udah nyobain. Hidup lagi. Ya. Sakit dicabut ruh itu, Masya Allah. Lebih sakit dicincang-cincang oleh pedang 1000 cincangan. Bayangin Allah. Tahu duren? Duren tahu? Bisa belah duren? Oh bisa. Duren. Ini duren yang kecil itu masukin, ditarik lagi, kira-kira sakit enggak? Sakit. Sekalipun belum nyobain juga pasti sakit itu. Dari dalam dicabut lagi. Allahu Akbar. Dicabut ruh lebih sakit lagi daripada itu. Allahu Akbar. Ketika Nabi Muhammad dicabut sakit, Rasul menyatakan sakit. Alaman ya Israel, sakit wahai Israel. Mahlan-mahlan, inti dikit-dikit lah nyabut ruh itu. Jangan cepet-cepet banget. Bahlul inti. Sudah pelan-pelan. Ini sudah pelan-pelan ya Rasulullah, kata Israel. Sudah pelan-pelan. Sudah dikit-dikit. Sakit. Allahu Akbar. Kemudian apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, mintalah kepada Allah. Ini yang terakhir. Apa yang kau minta Allah akan memberikannya. Apa yang diminta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Jibril, sampaikan dengan Allah, saya tidak minta suatu apapun. Saya tidak minta sambutan daripada penyambutan daripada bidadari yang cantik jelita. Tidak, saya hanya satu minta, sakitnya dicabut umatku itu berikan kepada saya. Masya Allah. Sakitnya dicabut ruh umatku, pindahkan kepada saya. Limpahkan semuanya kepada saya, biar umatku tidak merasakan bagaimana pedihnya dicabut roh oleh malaikat Israel. Takbir. Sallu ala Muhammad. Salatullah salam ala taha rasul. Salatullah salam semuanya ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al badri ya Allah.
cintanya kepada Nabi Muhammad. Ala yasin habibillah. Ilahi salli bil ummah min al-afal. Ilahi salli bil ummah min al-afal. Wa niqmah wa min hamin wa min rubbah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah Allah Allah habibillah. Sekali lagi. Ilahi salimil ummah min al-fati wan niqmah. Ilahi salimil ummah min al-fati wan niqmah. Wa min ummah bi ahlil bariyah Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Siap cinta Rasulullah. Bagaimana perjuangan Sayyidina Muhammad untuk kita? Hanya satu tetes pun tidak sampai. Yang disampaikan tadi masih bagaikan lautan. Perjuangan Rasulullah, pengorbanan Rasulullah untuk umatnya. Tinggal bagaimana kita umatnya sekarang untuk membela Sayyidina Muhammad. Siap membela Sayyidina Muhammad? Bagaimana cara membela Sayyidina Muhammad? Bagaimana caranya membela Nabi Muhammad? Cintai para habaib, cintai para ulama. Siap cinta habaib? Siap cinta ulama? Siap jadi pengikut habaib? Siap jadi pengikut ulama? Siap berkorban untuk habaib? Berkorban untuk ulama? Takbir! Kata Al-Imam Ghazali rahimahullah. Tahu Imam Ghazali? Tahu nggak? Tahu di mana? Di mana tempatnya? Kenal apa tidak? Tak kenal, takut ditanyain ya. Kenalan di mana ya? Kata Al-Imam Ghazali, man idda'a hubbun nabi wa lam yuhibbil ulama fahuwa kadzdzab. Siapa yang mengaku cinta kepada Nabi, saya cinta beb kepada ulama, saya cinta beb kepada Nabi, saya cinta kepada Rasul, tapi ulamanya dikriminalisasi. Siapa itu yang begitu? Saya nggak bilang. Ada nggak yang begitu? Pura-pura cinta Nabi, pura-pura cinta Nabi, padahal bilang sallallahu alaihi Muhammad aja salah. Allahu Akbar. Pura-pura cinta Nabi, tapi ulama tidak dicintai. Habib dijauhi, bahkan dimusuhi. Ada enggak yang begitu? Ada apa tidak? Di sini ada apa enggak? Munafik itu yang begitu tuh. Allahu Akbar. Takbir. Yang kompak. Yang kompak, takbir. Semua tangannya. Takbir. 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 Sallu ala Muhammad. Allahu Akbar. Jihad. Kita jihad ini sekarang ini. Allahu Akbar. Hati-hati. Buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan cinta kepada siapa? Cinta ulama. Otong, lu kagak bakalan kenal dengan Nabi kalau tidak ada ulama.
di mana-mana. Betul. Cintai mereka habaib, cintai ulama. Habaib dzurriyyahnya Nabi, ulama warasatun Nabi, pewarisnya Nabi. Kalau sudah membenci habaib, membenci ulama, kira-kira bisa diterima enggak cintanya oleh Nabi? Tidak bakalan diterima. Kira-kira dipandang enggak sama Nabi? Tidak bakalan dipandang oleh Nabi. Saya bawakan satu cerita. Ini cerita fakta di Genggong, di Jawa Timur. Ada satu ulama cinta dengan habaib. Masya Allah, ini ulama cinta dengan habaib. Dia ulama cinta dengan habaib, cinta juga dengan ulama. Sampai-sampai dari kecintaannya dia dengan para habaib, dengan para ulama ini, si ulama ini mimpi sebulan sekali dengan Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Mimpi dengan Nabi sebulan sekali. Ada yang pernah mimpi di sini? Ada? Mimpi apa? Mimpi junub. Mimpi dengan Nabi Muhammad. Sebulan sekali, ya Allah. Pada suatu ketika ada Habib mondok pesantren, di pesantrennya ulama tadi. Kebetulan Habibnya bandel. Pas santri semuanya pada sholat, ini sarung ulamanya lagi dijemur, BHS tek, diambil sama Habib tadi. Ada orang yang sholatnya nggak husu. Kadang-kadang sholat kan matanya begini. Ceweknya cakep banget ya. Lagi sholat melihat cewek begini aja. Wah, Allah. Lagi sholat tahu tuh. Itu yang baju merah manis. Kayaknya yang baju ungu jande kayaknya tuh. Lagi sholat ini bisa tahu jande, bisa tahu gadis. La haula wala quwata. Ini santrinya nih, lihat, ada orang katanya tuh ngambil sarungnya Ustadz. Selesai sholat liatin orang tadi tuh, tahu-taunya Habib tadi. Iya, ketahuan, dikeroyok Habib di kamarnya, di kobong pondoknya. Nangis. Pulang Habibnya, daerah Keraksan, pulang situ. Sesampai pulang nggak lama, beberapa bulan gitu, 2-3 bulan, si ulama ini nggak pernah lagi mimpi Nabi. Ini saya bukan cerita fiktif, bukan cerita cinta-cintaan di sinetron, bukan. Kalau itu nanti ada tulisan cerita ini hanya fiktif belaka. Tahu cerita cinta, tahu nggak? Cinta siapa? Cinta Nabi. Ini 3 bulan nggak lagi mimpi dengan Nabi. Bingung si ulama, ada apa ini? Dia sholat malam, dia sholawat, dia munajat kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, dia tawasul kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak hadir lagi dalam mimpiku? Aku rindu, wahai Rasulullah. Kenapa engkau tidak muncul lagi ya Rasulullah? Tiba-tiba di bulan keempatnya ini orang melihat Rasulullah, mimpi lagi melihat Rasulullah, tapi Rasulullah membelakangin dia begini, dipantatin. Emang enak dibelakangin? Belakangin begini. Si ulama tadi dia bilang, ya Rasulullah, sudah beberapa bulan ini aku tidak melihat wajah yang indahmu itu. Sekarang kau hadir tapi kau membelakangi aku, ada apa dengan aku wahai Rasulullah? Jawabannya Rasulullah cuma sedikit, tidak cukupkah engkau nasihati? Ada apa ini? Ini bahasanya mantek. Tidak cukupkah engkau nasihati? Maksudnya main keroyok aja itu orang, tentang preman. Kalau preman tuh jadilah preman akhirat, betul? Bagaimana preman akhirat? Preman yang membela habaib, preman yang membela ulama. Allahu Akbar. Itu baru preman, daripada orang
orang yang bersorban tapi dia membenci habaib lebih baik yang berpakaian preman tapi hatinya cinta dengan habaib. Takbir. Sallu ala Muhammad. Saya tadi kesini nih, cerita nyata nih, bukan fiktif nih, betulan ini. Saya kesini tadi, saya dikawal sama preman. Allahu Akbar. Wah, ini klub Tiger. Beb, kami siap kawal Habib. Habib siap-siap ya. Ikutin kami. Dianya enak pakai motor, kita pakai mobil. Suruh balap kita. Masya Allah, jadi off-road tadi. Allahu Akbar. Ini saya bangga tuh, bangga tapi sedikit-sedikit takut juga, karena lawannya ini tronton mobil gede-gede tadi tuh. Allahu Akbar. Tapi saya bangga, semuanya di stop-stopin. Bender. Ini baru preman nih. Saya doakan mereka semuanya ngawal saya masuk surga. Amin. Allahu Akbar. Hidup Tiger. Hidup Tiger. Takbir. Jadilah preman seperti itu. Boleh rambut panjang, pakai kaos street, pakai jeans lepis dan sebagainya, tapi jiwanya jiwa santri, saudara-saudara. Betul. Daripada udah unyu-unyu, unyu-unyu Allah, tapi hatinya hati bajingan, munafikin. Nggak ada malunya tuh. Betul. Allah, di sini mudah-mudahan nggak ada yang begitu tuh. Nah, lihat nih preman-preman akhirat nih yang berbaring di samping-samping nih. Allahu Akbar. Nih Ashabul Badr semua ini. Takbir. Ashabul Badr RPI takbir. Allahu Akbar. Nah, ini yang perlu kita doakan, mereka betul-betul memperjuangkan habaib. Nyawa mereka taruhkan. Bayangin coba, bukan mobil sedan lagi yang dilawan, kontainer yang dilawan, motor lawan kontainer. Kira-kira mana menang tuh? Gajah sama semut? Ini semut. Ya, masuk ke dalamnya batuk-batuk tuh gajah tuh. Ini kontainer aja sampai. Hebat enggak? Hebat apa tidak? Itulah jamaahnya Majelis Taklim Sibtul Husain. Takbir. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ini preman begini. Makanya jangan melihat dohirnya, saudara-saudara. Betul? Jangan lihat dohirnya, lihat dalamnya. Betul. Banyak dohirnya. Wih, ini kayak perawan cantik nih, gadis betul nih. Taunya dalamnya udah nenek-nenek. Allahu Akbar. Saya ingat beberapa bulan yang lalu saya berkunjung ke Habibana Rizik di Mekah. Waktu itu saya dengan jamaah, ya, saya berkunjung dengan beliau, cerita panjang lebar, ya, cerita panjang lebar masalah di Jakarta dan di Indonesia dan sebagainya, sampai beliau cerita masalah hati-hati sekarang banyak yang kulitnya hijau menarik, ya, tapi dalamnya serem, dalamnya merah, kata beliau, kayak semangka. Betul. Hati-hati kita yang berisik. Allahu Akbar. Begitu banyak sekarang macam itu. Tapi insya Allah yang cinta dengan majlis seperti ini, insya Allah luar dan batinnya putih semuanya. Amin. Melambangkan suci, insya imannya sempurna, akidahnya sempurna, tidak bakalan terjual dengan amplop, dengan emas segunung besar pun tidak bakalan. Segunung salak pun ditukar dengan emas segitu tidak bakalan kita tukar. Betul? Harga mati iman.
harga mati. Jadi umat Nabi Muhammad yang kedua adalah itu pun harga mati, karena kemuliaan yang tidak terhingga kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabiullah Musa alaihi salam memohon kepada Allah, ya Allah, ij'alni min ummati Muhammad. Saya cemburu melihat orang Sukabumi, melihat orang Cicurug, begitu mereka banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan, karunia-karuniamu ya Allah, kemuliaan-kemuliaanmu kelak di sorga ya Allah. Saya ingin seperti mereka jadi umat Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Oh, badan you boleh kecil, boleh kecil badan, tapi nyali besar, betul? Jiwa besar, betul? Jangankan kena pukul sekali, nyawa taruhannya demi membela Nabi Muhammad, betul? Siap, jihad siap. Kawal ulama, kawal habaib, nyata selamat di dunia dan selamat di akhirat. Takbir. Karena mereka yang ngajak kita untuk cinta kepada Allah, yang ngajak kita cinta kepada Sayyidina Muhammad. Siapa yang bukan mereka? Para ulama. Masya Allah. Tapi yang betul-betul ulama, ya, betul-betul ulama yang cinta kepada Nabi Muhammad, dan kita cinta kepada ulama yang betul-betul ulama. Seperti mana yang saya sampaikan cerita tadi, setelah ulama tadi dia tidak dapat bermimpi dengan Nabi Muhammad, begitu mimpi dengan Nabi Muhammad, dia membelakangi Rasulullah, membelakangi ulama tadi. Kemudian Rasulullah memberikan statement yang begitu singkat, tidakkah cukup dinasehati? Maka ulama tadi dia kumpulkan santri-santrinya. Setelah dikumpulkan, dia tanya santrinya satu persatu, santriwan, apakah dalam beberapa bulan ini kamu ada melakukan sesuatu kesalahan sehingga berimbas kepada saya? Jujur. Kemudian ada salah satu dari mereka santri itu, betul ya Ustadz, saya beberapa bulan yang lalu saya ada melihat satu orang murid panjenengan mengambil sarung panjenengan, kemudian kami melihatnya dan kami tangkap di kobong di kamar dia di pesantren, kemudian kami pukulin dia sampai berdarah dan dia pulang menjengah-jengan. Ini kata jengan penyebabnya. Anda menghakimi dia sampai begitu, sampai berdarah-darah, sehingga datuknya dia tidak senang, datuknya dia cemburu. Saya yang biasa mimpi dengannya, dengan Rasulullah setiap bulan sekali, gara-gara Anda mukulin cucunya, saya tidak pernah lagi bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo sekarang kita datangin semuanya santriwan, minta maaf dengan dia. Kita datangin ke rumahnya, dicari alamatnya, sampai akhirnya minta maaf kepada Habib tersebut. Dan Habibnya Habib tadi itu datang lagi ke ulama tadi, ya, sampai belajar lagi, sampai jadi ulama juga itu Habib. Sudah Habib jadi ulama lagi, dan ulamanya kembali bisa dapat bermimpi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang memukuli karena Habibnya salah. Itu pun Rasulullah tidak suka. Betul apa betul? Sekarang banyak enggak yang telah mengkriminalisasi habaib? Banyak apa tidak? Yang betul dipenjarakan banyak apa tidak? Yang menjadi guru mereka dipenjarakan banyak apa tidak? Yang dakwahnya mereka selalu dimonitor banyak apa tidak? Hati-hati ya, Anda semuanya ini makan jasa Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda menyakiti daripada zuriyahnya, ahli baitnya, maka Rasulullah tidak bakal ridho dengan kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya cinta yang tulus kepada Sayyidina Muhammad, dengan mencintai mereka, para zuriyahnya, dan para ulama kita yang betul-betul memperjuangkan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan ulama yang menjual syariat Nabi Muhammad. Betul? Bukan ulama yang mengapling-ngaplingkan syariat Nabi Muhammad. Betul? Ada enggak ulama yang mengaplingkan syariat Nabi Muhammad? Banyak, saudara-saudara. Hati-hati itu. Cintai ulama yang betul-betul apabila ulama tadi itu cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semuanya selamat dan diselamatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah, seperti mana kita berkumpul di sini, apa yang disampaikan oleh Allah, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya sama salah satu malaikat, ya Allah,
bagaimana mereka yang telah berkumpul di satu lapangan, mereka berzikir kepadamu, mereka bertasbih dan bersolawat kepada kasih-Mu itu. Niatnya mereka masing-masing. Ada juga yang niatnya untuk mencari jodoh. Ada di sini yang mencari jodoh? Betul? Siapa? Siapa di sini yang mencari jodoh? Ada janda di sini? Ini janda nih harus dibantu. Kalau jandanya umur 70 tahun dibantu dengan diberi duit. Kalau jandanya umur 21 tahun nggak usah diberi duit, dinikahin. Betul. Itu namanya membantu. Allah, ada niatnya datang ke majlis itu untuk mencari jodoh, ya Allah, kata malaikat. Ada juga datangnya itu bukan untuk mencari ilmu, ingin melihat ustadznya. Mana sih Habib Muhammad Alatas itu? Orang mana sih? Udah nikah apa belum? La ilaha illallah. Ada juga yang niatnya supaya utangnya kebayar. Ada juga niatnya supaya punya anak. Ada juga yang niatnya supaya bisa kawin lagi. Ada apa enggak? Itu satu aja belum, ada-ada aja. Masya Allah. Kata Allah, sekalipun mereka niatnya berbeda-beda, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka tidak bakal aku binasakan selagi mereka duduk baik. Di dalam duduknya mereka tidur sekalipun, tetap mereka akan aku ampunkan dosanya, akan aku hapuskan kesalahannya, akan aku angkat derajatnya, akan aku terima amal ibadahnya, dan akan aku masukkan ke dalam surgaku. Amin. 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 Mudah-mudahan semuanya yang ikut serta membantu kelancaran acara kita pada malam hari ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan Majlis Ta'lim Sibtul Husain terus dan terus berkibar. Amin. Terus dan terus berkembang. Amin. Terus dan terus berjaya. Amin. Dan mudah-mudahan jamaah yang menjadi pengikut Majlis Ta'lim Sibtul Husain sama-sama mendapatkan pandangan dari Sayyidina Husain Sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan yang kumpul di sini, yang tua, yang muda, yang putih, yang hitam, yang bujang, yang janda, yang duda, yang sudah kawin, yang belum kawin, semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan berkat perkumpulan kita, berkat solawat kita, berkat zikir kita, Republik Indonesia diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang curang, kita angkat tangan kita, angkat tangannya. Mereka di KPU yang curang, kita doakan, ya. Ya Allah, kalau mereka tidak Engkau sadarkan, maka binasakan mereka, ya Allah, daripada akan menjadi binasa rakyat Indonesia yang selama ini sudah jaya ini, ya Allah. Hanya dengan beberapa tangan-tangan yang jahil, tangan-tangan yang jahat, tangan-tangan yang mereka niatnya bukan untuk kemaslahatan umat Nabi Muhammad dan rakyat Republik Indonesia, melainkan untuk uang dan jabatan semata. Ya Allah, kalau tidak Engkau berikan hidayah kepada mereka, kalau tidak Engkau sadarkan mereka, kalau tidak Engkau jadikan baik mereka, maka jadikanlah mereka, ya Allah, binasa, ya Rabb. Dan mereka di KPU yang jujur, semoga mereka menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kami mengharap kehadirat-Mu. Berilah kami pemimpin yang adil, ya Allah, pemimpin yang mengayomi rakyatnya, ya Allah, pemimpin yang cinta dengan ulama, ya Allah, pemimpin yang cinta dengan habaib, pemimpin yang pro orang miskin, pro rakyat, pro orang susah, ya Allah. Berikan pemimpin yang bijaksana, ya Allah. Cukup maka kami menderita, ya Allah. Ya Rabb, majlis kami tertekan, ya Rabb. Dakwah kami tidak bisa bebas, ya Rabb. Kami selalu dimonitor, ya Rabb.
Ya Rabb, berkat majlis ini kami mohon kehadirat-Mu ya Allah. Jadikan hati-hati mereka yang sebelumnya tertutup menjadi terbuka ya Allah. Hati-hati mereka yang keras menjadi lunak ya Allah. Hati-hati mereka yang belum sadar menjadi sadar ya Allah. Yang belum mendapatkan hidayah ya Allah. Jika memang mereka tidak berkenan mendapatkan hidayah-Mu, gantilah dengan orang yang mendapatkan hidayah dari-Mu ya Allah, supaya kami sebagai rakyatnya menikmati akan hidayah-Mu ya Allah, akan petunjuk-Mu ya Allah, akan rahmat-Mu ya Rahman ya Rahim. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan perkumpulan kami perkumpulan yang Engkau rahmati ya Allah, yang Engkau berkahi ya Allah, dan tidak ada satupun yang bangkit nantinya dari tempat ini melainkan kami mohon kehadirat-Mu ya Allah. Ampunkan semua dosa dan kesalahannya ya Allah, angkat derajat dan terima amal ibadahnya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dan perpisahan kami semoga menjadi perpisahan yang membawa keberkahan buat kami ya Allah, membawa keberkahan buat keluarga kami ya Rahman ya Allah. Berkat perkumpulan kami di sini Engkau terima ya Allah doa kami, Engkau terima ya Allah munajat kami, Engkau kabulkan ya Allah hajat kami. Hajat kami kian banyak ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hajat kami kian banyak ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pejuang-pejuang kami yang karena Allah menjaga TPS-TPS, semoga mereka diberikan kekuatan ya Allah. Dari tingkat kecamatan sampai ke pusat, Kau berikan kekuatan kepada mereka yang betul-betul jihad lillahi ta'ala karena-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jauhkan ya Allah kami dan saudara-saudara kami dari mara bahaya. Jauhkan dari tangan-tangan yang jahat, dari tangan-tangan yang zalim, dari tangan-tangan yang jahil ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikan Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah. Kami tidak ridha, kami tidak rela kalau Republik Indonesia ini diacak-acak, dicabik-cabik oleh tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab ya Allah, oleh tangan-tangan yang zalim, tangan-tangan yang tidak ada penghormatannya terhadap tetesan-tetesan darah pejuang-pejuang kami dari mereka para habaib, para ulama dan para santri dan santriwan ya Allah. Republik Indonesia merdeka daripada perjuangan para ulama dan para habaib, tidak lepas pula daripada perjuangan para santriwan dan santriwati. Kami yang hadir di sini ikut serta berdoa ya Allah, kembalikan Republik Indonesia ya Allah menjadi Republik baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah. Jauhkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang khianat, orang-orang yang berbuat dosa dan makar. Biar mereka berbuat makar dengan sesama mereka. Askilil zalim bid zalim, yang zalim biar mereka berbuat zalim dengan orang yang zalim lagi. Kami yang baik-baik ya Allah, semoga selalu dipertemukan dan didapatkan pemimpin-pemimpin yang baik ya Rahman ya Rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mubhaman alaina fanattabi'al hawa waj'al hawana taba'an lima ja'a bihi habibuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar birahmatika ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil wal afu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir.